Oke, jadi tadi anak-anak sudah mengerjakan beberapa tes mengenai materi kelas 12. Materi ini adalah materi matematika wajib di kelas 12. Jadi ada 3 sub pokok bahasan dari materi kali ini, yaitu jarak titik ke titik, jarak titik ke garis, jarak titik ke bidang. Nah, sekarang kita masuk. Ada tujuan pembelajaran yang nanti akan kalian capai. Yang pertama, ketika anak-anak diberikan gambar-gambar kerangka kubus dan limas, dan juga bangun ruang lainnya, nanti kalian akan dapat menemukan dengan waktu 10 menit saja harapannya, yaitu jarak antara titik ke titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Oke, itu tujuan pembelajaran pada siang hari ini. Nah, nanti akan diberikan contoh-contoh soal dan pembahasannya. Nah, nanti kalau anak-anak belajar di buku paket yang diberikan oleh sekolah, ada banyak sekali definisi dan lain sebagainya. Nanti kita akan di sini akan kita berikan beberapa contoh-contoh soal dan pengertian-pengertian dasar yang nantinya akan kalian pakai untuk belajar materi jarak dalam ruang matematika wajib di kelas 12 ini. Gitu ya. Nah, indikator pencapaiannya nanti bisa kalian baca sendiri. Oke, pengertian jarak titik ke titik. Ada beberapa pernyataan di sini. Nah, sebenarnya ini ada banyak sekali definisi ya. Tapi oleh kakak-kakak mahasiswa UKSW ini sudah dirangkum menjadi beberapa pernyataan yang nanti bisa kalian aplikasikan ke yang lain. Oke? Nah, pernyataan yang pertama. Segmen garis yang mewakili jarak titik A ke titik B adalah AB. Segmen garis itu bisa dikatakan juga ruas garis. Oke? Ruas garis yang mewakili jarak titik A ke B adalah AB. Misal contoh nih, A itu saya, B itu Gibran. Jarak antara saya dan Gibran itu ketika saya bawa rafia, ambil sama Gibran. Gibran ambil rafia itu, terus dia berdiri di katakanlah di sisi yang lain. Nah, jarak antara kita itu antara kita, maksudnya antara saya dan Gibran itu bisa dihitung dari panjangnya rafia tadi. Oke? Jarak titik F ke titik G itu diwakili oleh siapa? Jarak titik A ke titik G. Titik F ke titik G. Oh, titik F ke FG dong, Pak. Ya, FG. Seperti itu ya. Jadi jarak kedua titik itu diwakili oleh panjangnya ruas garis dari kedua titik itu. Oke. Sekarang pernyataan yang kedua. Ada sebuah segmen garis yang mewakili jarak titik A ke titik yang berada garis BE itu ini ya. Garis BE. Jadi ceritanya ada kubus. Nah, ada kubus ABCDEFGH. Ada ruas garis BE. Nah, jarak titik A ke satu titik yang ada pada ruas garis BE, ini ada garis titik P, oke. Jarak titik A ke titik P itu adalah panjang ruas garis E. Titiknya di mana nih? Titiknya ada di A dan P. Panjang ruas garis AP itu adalah jarak antara titik A dan titik P. Seperti itu. Nah, pernyataan yang ketiga, segmen garis yang mewakili jarak titik potong diagonal bidang ABCD dengan titik potong diagonal bidang BCGF adalah PQ. Oke, jadi Q ini dan P adalah titik tengah dari bidang ABD untuk P dan titik tengah bidang BCGF untuk yang titik Q. Jarak antara titik P dan titik Q siapa? Ya tadi, kita tarik garis yang melalui titik P dan titik Q. Menarik ruas garis ya, jarak titik P ke titik Q. Oke, seperti itu. Jadi ada ketiga pernyataan berikut. Nah, dari contoh tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa jarak antar dua titik yaitu panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Nah, sekarang kalau di dalam kubus bagaimana kita bisa menentukan panjang dari ruas garis dari pernyataan 1, 2 dan 3? Nanti kita pakai
teori yang namanya Pitagoras atau dalil Pitagoras. Masih ingat ya dalil Pitagoras ya? Jadi kita akan menentukan segitiga ketika menentukan langsung berapa panjang dari ruas garis tersebut. Contoh, untuk pernyataan yang pertama, panjang ruas garis AB, karena AB itu adalah panjang rusuk kubus. Nanti pasti kita akan diberikan contoh-contoh soalnya panjang rusuk kubusnya itu sudah diketahui. Jadi kita bisa menentukan langsung nih, jarak titik A ke titik B adalah panjang ruas garis AB. Nah, untuk pernyataan yang kedua, nanti kita akan mencari dengan dalil Pitagoras atau rumus luas segitiga. Untuk pernyataan yang ketiga juga demikian, pakai Pitagoras. Oke. Nah, Pitagorasnya seperti apa? Nanti akan kita pelajari di bagian berikutnya. Dalil Pitagoras. Oke, dalil Pitagoras itu adalah berbunyi seperti ini. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Nah, sekarang kita ingat dulu nih. Pitagoras untuk segitiga ABF. Nah, ini ada segitiga ABF di dalam kubus ya. Ini ada kubus ABCDEFGH. Sekarang kalian lihat segitiga ABF. Segitiga ABF. Siku-siku di mana itu segitiga ABF? Nah, siku-siku di mana segitiga ABF? A, F, Pak. ini A. F. ABF. Siku-siku di mana segitiga ABF? F, Pak. Kelihatan nggak ini kubusnya? A, B, F. Siku-sikunya di mana? B, Pak. B. Salah. Oke, di B ya. Nah, Ya. seperti itu. Nah, berarti sisi miringnya siapa, Gibran? A ke F. AF. AF. Berarti untuk sisi miringnya AF. Nah, sisi-sisi lain yang lainnya itu adalah AB dan BF. Oke ya. Jadi dalil Pitagoras kita ingat dulu ya. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Tarik sis. Nanas. Nanas. Oke, nanas. Nanas sekali nih. Ya. Sekarang kita masuk ke contoh pembahasan soal. Oke, Silvi bisa dibaca atau tidak ini? Dengan berbagai titik dengan menggunakan segitiga siku-siku pada 3 titik yang berhubungan dan beri nama sisi-sisi tersebut dengan huruf kapital. Kemudian gunakan teorema Pitagoras untuk menentukan jarak kedua titik tersebut. Oke, sekarang ini ada contoh soal. Menentukan jarak titik A ke titik G. Titik A ke titik G. Jarak titik A ke titik G tadi berarti sama saja kita mencari panjang ruas garis apa? Silvi? Segmen A dan G ya, Pak? Saya segmen garis AG. Terus ada segitiga apa untuk mencari panjang ruas garis AG? Segitiga siku-siku apa? Segitiga CDG. Oke. AC. Oh ya. ACD. ACG. Kalau mencari yang lain bisa enggak? Segitiga yang lain selain ACG. Yang segitiga siku-siku. Halo Silvi. Halo, Pak. Kalau yang lain selain ACG segitiga apa? Segitiga AEG. AEG bisa. Terus apa? yang lain ada lagi? ADG. ADG. ADG siku-siku di mana? Siku-siku D dulu, Pak.
Siku-siku di D. Kalau AEG siku-siku di mana? Apa Pak? AEG Oh, siku-siku di E. oke, sip. Gitu ya.